Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mujizat Penyembuhan yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 56. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu, saya melihat di media sosial seorang ibu Katolik yang mengalami mujizat penyembuhan karena sakramen Ekaristi. Ibu muda yang mempunyai seorang anak kecil menderita kanker dan ia sedang galau menjalani proses diagnosa dan rencana operasi. Hari itu, ia mengajak suaminya ke gereja untuk merayakan Ekaristi. Suami bilang, "Kamu kan masih sakit, di rumah saja." Ibu muda itu bergeming. Ia tetap berangkat ke gereja. Ketika menerima hostia kudus dari tangan imam, ia dengan penuh keyakinan mengatakan amin. Dia duduk dan berdoa, "Tuhan, anakku masih kecil. Ia masih membutuhkan aku. Apakah Engkau akan mengambil aku karena penyakit kanker ini? Aku masih ingin melihat anakku tumbuh dewasa. Tuhan, maukah Engkau menyembuhkan aku?" Sepulang dari gereja, ia pergi ke rumah sakit dan hari itu akan dioperasi. Di meja operasi ia berdoa Bapa kami dan salam Maria. Sementara dia sedang dibius. Ketika ia tersadar, tanyanya kepada perawat, "Apakah operasinya berhasil?" Suster itu berkata, "Kanker ibu tidak ada. Kata dokter sudah hilang." Ibu muda itu menangis dan berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus." Saudara-saudari terkasih, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Mujizat yang setiap orang alami adalah pagi ini aku masih bangun dari tidur dan tidak tertidur selamanya. Aku melihat orang-orang yang aku kasihi. Aku menghirup udara segar. Dan apakah aku menyadari hal itu? Aku biasakan diriku untuk hening sejenak dan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hidupku telah Kau tambahkan sehari ini. Berkatilah hari ini agar aku menjadi berkat untuk orang lain dan memberikan kesaksian kasih-Mu ini kepada banyak orang. Amin. Tuhan Yesus hari ini menyembuhkan banyak orang sakit. Injil mencatat bahwa setiap orang yang menjamah ujung jumbai jubahnya disembuhkan dari penyakit yang dideritanya.
Bukankah itu adalah iman seorang ibu yang sakit pendarahan yang sudah bertahun? Asal ku jamah ujung jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Wanita itu sembuh dan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar daripadanya. Imannya menyembuhkannya. Saudara-saudari terkasih, apa yang dicatat oleh penginjil Markus ini memberikan kesaksian untuk kita bahwa orang-orang yang percaya pada Yesus dapat mengandalkannya. Bukan hanya seorang wanita yang sakit pendarahan yang sembuh karena menyentuh ujung jumbai jubah Yesus, tetapi banyak orang sakit yang dibaringkan di pasar tempat Yesus lewat. Mereka disembuhkan oleh aktivitas iman dengan menyentuh ujung jumbai jubah Yesus. Apa yang dialami oleh seorang ibu muda yang tadi kukatakan kepadamu, itu sangat menginspirasi aku ketika aku diminta seseorang untuk mendoakannya atau orang lain yang sedang sakit. Aku pun selalu belajar dari iman seorang kusta yang berdoa kepada Yesus. Katanya, "Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku." Pada saat aku mengatakan ini kepadamu, aku juga berdoa untuk seorang adik yang sedang sakit dan tidak berdaya. Dalam perayaan Ekaristi harian yang kuikuti, aku berdoa kepada Yesus dengan meminjam kata-kata penuh iman doaku kepadanya. "Tuhan Yesus, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan adikku ini. Bukan kehendakku ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Aku tidak berhenti-henti terus berdoa dengan harapan yang ada di dalam hatiku bahwa Tuhan Yesus pasti mendengarkan doaku. Aku percaya bahwa Yesus akan memberikan yang terbaik dalam setiap doaku. Keinginanku seperti ini Tuhan, tapi terjadilah kehendak-Mu saja. Mujizat ini nyata dan masih ada. Hanya saja kita sering tidak menyadari, dan sedihnya kita lupa mensyukuri rahmat Tuhan yang selalu memberkati hidup kita. Saudara-saudari terkasih, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Seorang imam, pastor paroki, dalam khotbah misa harian mengatakan, Raden Ajeng Kartini berkata, "Habis gelap, terbitlah terang." Artinya apa? Bahwa ia masih memiliki pengharapan akan sesuatu yang lebih baik. Kita sebagai orang beriman harus memiliki pengharapan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kadang orang berkata, "Sudahlah, serahkan saja kepada kehendak Tuhan." Tapi aku berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizatnya masih terjadi sampai hari ini.
Kepada pasangan hidupku aku berkata, dahulu Tuhan mendengarkan doaku ketika seorang anak dilahirkan dalam keluarga yang telah lama menantikannya. Aku berdoa untuk seseorang yang sakit dan aku percaya Tuhan akan mendengarkan doaku. Dengan iman sebesar biji sesawi, kuasa Tuhan akan kita alami. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Tapi, apakah jawaban kita atas pertanyaan Tuhan Yesus ini? Kalau Anak Manusia datang kembali kelak, apakah Ia akan menemukan iman di bumi? Yesus sanggup. Aku percaya Tuhan, dengar doaku. Apakah aku percaya akan kuasa Yesus yang dapat melepaskan aku dari deritaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sungguh besar kasih-Mu kepada kami yang mengandalkan dan percaya pada Yesus. Berkat-Mu selalu melimpah setiap hari. Ajarilah kami bersyukur untuk setiap campur tangan-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.